Panglima Bala Tentara Tuhan. Ada kata Seba yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Tuhan atas langit dan bumi dan segala kekuatan duniawi yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, Tuhan Maha Kuasa, Tuhanlah yang memiliki, yang berkuasa atas langit dan bumi dan atas segala kekuatan yang ada di dunia ini. Halakha adalah hukum Yahudi yang mencakup hukum tertulis dan hukum lisan yang digunakan oleh bangsa Yahudi untuk mengatur perilaku kehidupan mereka dengan kondisi yang baru di tangan mereka sendiri. Orang Yahudi membutuhkan pemimpin yang lebih praktis dan cakap secara fisik, yakni pemimpin secara rohani dan sekaligus pemimpin militer. Salam saudaraku, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kesempatan yang indah ini saudara, dalam channel Edukasi Kristen Beriman dengan Logika Sehat. Saudara, dalam kesempatan yang indah ini, saya akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua, pasal 5, ayat yang ke-14. Saya akan memberikan satu topik pembahasan, yaitu Panglima Bala Tentara Tuhan. Saudaraku, Yosua pasal 5 ayat 14 mencatat momen penting dalam sejarah bangsa Israel di saat mempersiapkan diri untuk berperang melawan kota Yeriko dan orang-orang yang ada di dalamnya. Yaitu peristiwa Yosua berhadapan dengan Panglima Tentara Tuhan. Dalam ayat ini, Yosua bertanya kepada sosok yang dilihatnya, apakah engkau datang untuk pihak kita atau untuk pihak musuh? Dengan bijaksana, sang panglima menjawab, aku ini ialah Panglima Bala Tentara Tuhan. Momen ini sangat penting karena menunjukkan bahwa peperangan yang akan dihadapi Yosua bukan hanya sekedar pertempuran fisik, tetapi juga peperangan rohani. Tuhan sendiri yang memimpin umat Israel dalam perjuangan mereka dan menduduki kota Yeriko, bahkan menduduki tanah Kanaan. Dengan hal ini, kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan manusia, melainkan oleh ketaatan kepada Tuhan. Lalu, siapakah sebenarnya yang menampakkan diri kepada Yosua dengan menyebut dirinya sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan? Mari coba kita simak bersama-sama dalam nat kita, yaitu firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 5 ayat 14. Kata yang tertulis di dalamnya, Sarseba Adonai, kita coba akan mencermati satu kata demi satu kata. Kata sar memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Kapten atau komandan militer. Kata ini jika digunakan untuk jabatan keagamaan diartikan panglima, namun jika digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat ilahi atau ketuhanan diartikan malaikat pelindung, penguasa dari para penguasa. Lalu kata berikutnya ada kata Seba yang menunjukkan keagungan dan kekuasaan Tuhan atas langit dan bumi dan segala kekuatan duniawi yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, Tuhan Maha Kuasa, Tuhanlah yang memiliki, yang berkuasa atas langit dan bumi dan atas segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kata Seba itu adalah panglima tertinggi bala tentara surgawi. Penggunaan kata Seba atau Sebahot biasanya juga menunjukkan pada malaikat
teofani atau penampakan diri Allah di masa Perjanjian Lama. Ketika Yosua menyadari bahwa ia berhadapan dengan sosok ilahi, ia langsung sujud dan bersedia menerima perintah. Perilaku Yosua yang sujud di hadapan sosok ilahi ini sebagai bentuk syukur dan penghormatan yang mendalam dengan sikap yang merendahkan hati atas segala ketidakmampuan dalam memimpin kehidupan rohani bangsa Israel. Karena pada waktu itu Taurat Tuhan belum tertulis secara baku sebagaimana yang kita ketahui sekarang, sudah berbentuk dalam satu kitab Taurat. Namun ada halakha. Halakha adalah hukum Yahudi yang mencakup hukum tertulis dan hukum lisan yang digunakan oleh bangsa Yahudi untuk mengatur perilaku kehidupan mereka, baik kehidupan di dalam bersosial ataupun kehidupan di dalam kerohanian mereka. Jadikan pedoman sehari-hari dan membimbing amalan dan akidah orang Yahudi, meskipun tidak ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Midrash menuliskan demikian, ayah Yosua adalah orang yang adil, tetapi tidak memiliki anak. Nun namanya, menghabiskan hari-harinya dengan berdoa kepada Tuhan untuk memohon seorang putra, dan Tuhan mengabulkan doa Nun. Musa masih hidup pada waktu itu, tetapi sangat tua ketika Yosua mengajarkan hukum halakha ini kepada orang-orang bangsa Yahudi yang ada di sekitarnya. Suatu hari Musa datang dan mendengarkan. Dia tetap berdiri bersama orang banyak. Yosua melihat dan diliputi rasa penyesalan, berteriak dalam kesusahan. Kemudian suara surgawi terdengar, waktunya telah tiba bagi orang-orang Yahudi untuk mendengarkan ajaran Yosua. Dengan hati yang hancur, Yosua menyerah. Itu karena dia menghormati dan memuliakan gurunya, Musa. Sikap sujud Yosua berikutnya adalah bentuk ketidakmampuan dalam hal memimpin bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko dan kota-kota yang ada di tanah Kanaan. Yosua menunjukkan bahwa kepemimpinannya berbeda dengan kepemimpinan Musa. Memang peran barunya mencerminkan kenyataan baru yang dihadapi orang Israel, di mana membutuhkan sosok pemimpin secara rohani dan sosok pemimpin yang memiliki kekuatan yang penuh memimpin bagaikan seorang komandan tentara, yaitu memimpin bangsa Israel untuk bisa menduduki tanah-tanah di padang gurun, di mana kebutuhan bangsa Israel dipenuhi oleh Tuhan melalui mujizat yang terus mengalir. Seorang pemimpin yang murni spiritualnya sudah cukup. Sekarang dengan kondisi yang baru di tangan mereka sendiri, orang Yahudi membutuhkan pemimpin yang lebih praktis dan cakap secara fisik, yakni pemimpin secara rohani dan sekaligus pemimpin militer. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap tantangan hidup kita perlu berserah kepada Tuhan, mengikuti petunjuknya, karena dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Saudaraku, Yosua pasal 5 ayat 14 mengingatkan kepada kita bahwa di atas segala sesuatu Tuhan adalah panglima yang memimpin kita dalam pertempuran hidup. Mengandalkannya dan berserah kepada rencananya adalah kunci untuk mencapai kemenangan sejati. Untuk itu, marilah kita teladani sikap Yosua yang menyerahkan dirinya dengan tunduk hormat kepada panglima bala tentara Tuhan, di mana Yosua sepenuhnya menundukkan diri, berserah pada kekuatan Tuhan. Dan oleh karena itulah, saudaraku,
dalam setiap peperangan-peperangan yang dihadapi oleh bangsa Israel di masa Yosua. Yang berperang bukanlah mereka, yang berperang bukanlah rakyat Israel, tetapi Allah lah yang berperang bagi bangsa Israel, bangsa yang sudah ditebus, bangsa yang sudah dipilihnya, sehingga bangsa ini bisa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap rencana hidupmu. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati atas tayangan ini, bagikan kepada saudara-saudara yang lain yang saudara pandang perlu untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.